Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kesini saya akan menjelaskan mengenai mengenai fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yang pertama itu ada planning atau saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan sebuah fungsi yang menjadi dasar untuk organisasi atau perusahaan dalam menggapai tujuannya. Kemudian tujuan dari fungsi perencanaan ini sendiri, yang pertama itu ada sebagai standar kedepannya, sebagai standar menetapkan standar yang ingin dicapai agar mengurangi kesalahan, kesalahan atau tindakan-tindakan yang tidak perlu. Kemudian selanjutnya ada mengurangi ketidakpastian. Kemudian selanjutnya itu ada habis manfaat. Kemudian ada bentuk perencanaan. Ada bentuk perencanaan itu ada dua. Yang pertama perencanaan strategis. Perencanaan strategis ini merupakan perencanaan jangka pendek. Contohnya itu seperti visi dan misi. Kemudian ada rencana kegiatan untuk menggapai visi dan misi tersebut. Visi dan misi ini kalau sudah tercapai, maka perencanaan tersebut selesai dan mungkin akan disusun visi dan misi yang baru lagi. Kemudian selanjutnya ada rencana operasional. Rencana operasional merupakan rencana jangka panjang. Rencana ini terbagi menjadi dua. Pertama, pertama itu ada rencana sekali pakai. Maksudnya di sini rencana sekali pakai itu rencana yang dapat dipakai secara jangka panjang. Contohnya itu seperti bangunan. Kan bangunan itu misalnya kalau kita sudah membelinya, pasti itu akan kita bisa pakai terus menerus sampai dimana kita menjual bangunan tersebut. Kemudian kedua ada standing plan atau rencana baku. Rencana baku sini contohnya seperti SOP. Kemudian selanjutnya ada manfaat perencanaan. Manfaat perencanaan di sini sebagai patokan, sebagai orientasi masa depan bagi manajer. Orientasi masa depan bagi itulah teman-teman. Kemudian manfaat yang lainnya itu menentukan tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada syarat perencanaan. Syarat perencanaan itu manajer harus berpengalaman. Manajer harus mempunyai pandangan yang luas mengenai keseluruhan organisasi. Manajer harus mampu untuk berkomunikasi dengan anggota lain. Kemudian selanjutnya ada pihak yang membuat perencanaan. Yang pertama, pihak yang membuat rencana di sini ada tentunya yang pertama ada manajer sendiri, kemudian manajer dengan staf manajer dengan rekannya atau stafnya, kemudian ada manajer yang menyusun rencana, kemudian dilengkapi oleh atau disempurnakan atau diperbaiki oleh bawahannya. Kemudian yang terakhir sini ada bawahannya yang membuat rencana dan kemudian diserahkan kepada manajer. Kemudian selanjutnya ini ada sumber-sumber standar.
Yang pertama ada pengalaman masa lampau, kemudian yang kedua ada pengalaman masa lampau, kemudian ada anggaran, yang kedua kemudian ada teknis, faktor teknis. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis rencana. Yang pertama prosedur. Prosedur merupakan sekumpulan tugas yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Kemudian ada metode. Metode merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Kemudian ada faktor kemudian ada standar, merupakan suatu standar atau patokan yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya ada anggaran, merupakan sebuah rencana pengelolaan anggaran. Kemudian selanjutnya ada program, merupakan sebuah rencana yang menyeluruh dalam penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu faktor teknis, rencana teknis seperti waktu, seperti biaya dan sebagainya. Dan apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.